Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku sekalian, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu ukuran penyebaran data. Di bagian yang pertama tadi, kita telah belajar mengenai ukuran pemusatan data, maka di bagian kedua ini kita akan belajar ukuran penyebaran data. Di ukuran penyebaran data itu ada 3, yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada kuartil, dan yang ketiga ada jangkauan interkuartil. Nah, sekarang kita pahami satu persatu ya. Untuk jangkauan suatu kumpulan data adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari kumpulan data tersebut. Jadi, jika kita disajikan suatu data dan kita disuruh mencari jangkauannya, maka caranya adalah dengan mengurangi nilai terbesar dengan nilai terkecilnya. Yang kedua ada kuartil. Kuartil itu terdiri atas 3 macam, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, atau bisa disebut dengan median, yaitu nilai tengah, dan kuartil atas atau Q3. Nah, kuartil dari kumpulan data itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Mengapa 4 bagian? Padahal di sini ada 3 kuartil. Nah, itu data atau bagian sebelum Q1, bagian antara Q1 dan Q2, bagian antara Q2 dan Q3, dan bagian setelah Q3. Dan keempat bagian itu adalah sama. Yang ketiga, itu ada jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi kalau jangkauan saja kita mengurangi nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu data, kalau jangkauan interkuartil kita mengurangi kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya kita ke contoh. Contoh yang pertama itu contoh dari jangkauan. Di sini disajikan sebuah tabel yang berisi panjang dari beberapa ular sanca atau piton. Di sini ada 18,5, ada 11, ada 14, dan seterusnya. Kita disuruh menentukan jangkauan dari panjang ular sanca tersebut. Nah, tadi kan jangkauan, kita mencarinya dengan mengurangi nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Nah, untuk menentukan nilai terkecil dan nilai terbesarnya, kita urutkan terlebih dahulu nih datanya. Di sini setelah diurutkan, ternyata panjang ular yang terpanjang itu 18,5 dan yang terpendek itu 5. Jadi untuk mencari jangkauannya, kita mengurangi nilai terbesarnya, yaitu 18,5, dikurangi dengan nilai terkecilnya, yaitu 5. Jadi jangkauan dari panjang ular sanca adalah 18,5 dikurangi 5, hasilnya 13,5. Selanjutnya kita ke kuartil. Di sini ada 10 data, 18, 21, 23, 24, 29, 30, 30, 32, 36, dan 39. Ketika kita mencari kuartil, kita juga mengurutkan dari data terkecil ke data yang terbesar. Kita mencari 3 kuartil, yaitu Q1 atau Q bawah, Q2 atau kuartil tengah, dan Q3 atau kuartil atas. Langkah pertama kita menentukan Q2-nya terlebih dahulu dengan membagi 2 bagian yang sama. Sebelah kiri di sini ada 5 data dan sebelah kanan ada 5 data. Kita mencari medianya atau nilai tengahnya dengan menjumlahkan 29 ditambah 30 dibagi 2. Jadi hasilnya 29,5. Ini merupakan nilai dari kuartil 2 atau Q tengah. Nah, selanjutnya di sebelah data sebelah kiri kan ada 5. Kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Di sini sebelah kiri ada 2 data yang sama. Di sebelah kanan juga ada 2 data. Nah, maka yang di tengah-tengah ini adalah Q bawah atau Q1. Selanjutnya di sini 32 ini juga sebelah kirinya 2 bagian data ya, dan sebelah kanannya juga 2 data. Jadi Q3 itu senilai 32. Jadi Q1 di sini 23,
Q2-nya 29,5 dan Q3-nya 32. Ini membagi 4 bagian yang sama. Q1 di sini 2 bagian. Setelah antara Q1 dan Q2 itu ada 2 data juga. Antara Q2 dan Q3 ada 2 data juga. Dan setelah Q3 juga ada 2 data. Jadi ini masing-masing kuartil membagi menjadi 4 bagian yang sama. Selanjutnya ke jangkauan interkuartil. Tadi telah diketahui bahwa Q3 itu bernilai 32 dan Q1 bernilai 23. Jadi jangkauan interkuartilnya kita kurangi nih. Q3 kurangi Q1, kuartil atas kurangi kuartil bawah. 32 kurangi 23, nilainya 9. Paham ya teman-teman sampai di sini? Selanjutnya kita belajar tentang peluang. Yang pertama di sini ada peluang teoretik. Apa pengertian peluang teoretik? Peluang teoretik adalah rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu eksperimen tunggal. Nah, rumusnya di sini ada PA itu sama dengan NA per NS. NA di sini banyak titik sampel kejadian A, sedangkan NS itu banyak keseluruhan atau semua titik sampel pada ruang sampel A. Contohnya, di sini ada pertandingan sepak bola dilaksanakan sebanyak 30 kali. Itu yang menang 18 kali, seri 8 kali, dan kalah 2 kali. Dari data tersebut, jika tim Indonesia bertanding, berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Nah, kita cari peluang menang dari tim Indonesia. Tadi kan rumusnya peluang banyak titik sampel dibagi dengan seluruh titik sampel ya. Di sini peluang menang itu ada 18 kali, berarti NA-nya itu 18 dan keseluruhan itu ada 30 pertandingan. 30 kali pertandingan, maka NS-nya 30. PA sama dengan NA per NS sama dengan 18 per 30, itu hasilnya 3 per 5. Jadi peluang tim Indonesia menang itu sebesar 3 per 5. Selanjutnya kita ke peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian atau NA terhadap percobaan yang dilakukan atau NS. Rumusnya sama dengan peluang teoretik, tetapi peluang teoretik dilakukan hanya pada data tunggal atau satu kali percobaan. Tadi dijelaskan ya bahwa peluang teoretik itu dilakukan pada eksperimen tunggal. Nah, selanjutnya kalau peluang empirik itu sama, NA-nya itu banyak titik sampel, sedangkan NS-nya itu semua titik sampel. Kita ke contoh. Pada pelemparan 2 koin uang logam sebanyak 100 kali, berarti sebanyak 100 kali ini sebagai NS ya, muncul pasang mata koin sama sebanyak 45 kali. Yang sama itu sebanyak 45 kali. Sekarang ditanyakan berapa peluang empirik muncul selain itu. Berarti kan selain N45 ini, berarti NA-nya 100 dikurangi 45, sebanyak 55, dan NS-nya keseluruhannya 100. Jadi, peluang muncul selain mata koin tadi itu 55 per 100 sama dengan 11 per 20. Nah, yang selanjutnya ada peluang kejadian bersyarat. Apa sih peluang kejadian bersyarat? Peluang kejadian bersyarat itu peluang yang bergantung pada peluang kejadian yang lain. Misalnya ini peluang kejadian B dengan syarat A, itu rumusnya P peluang A irisan B dan dibagi dengan peluang A. Ini di sini keterangannya. Peluang kejadian B dengan syarat A itu rumusnya peluang kejadian A irisan B dibagi dengan peluang kejadian A. Contoh, berikut disajikan tabel status alumni sebuah perguruan tinggi yang lulus tahun 2017 menurut jenis kelamin, bekerja, dan belum bekerja. Di sini jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan, yang bekerja sebanyak laki-laki sebanyak 800, perempuan sebanyak 400,
Yang belum bekerja laki-laki sebanyak 100 dan perempuan sebanyak 700. Nah, ini ditanyakan 3 pertanyaan nih. Yang pertama, alumni yang bekerja dengan syarat dia adalah laki-laki. Jadi, yang bekerja, ini ya, syaratnya dia adalah laki-laki. Berarti yang 800 ini. Yang kedua, alumni yang bekerja dengan syarat adalah perempuan. Yang 400. Nah, yang ketiga, alumni perempuan dengan syarat dia belum bekerja. Perempuan dengan syarat belum bekerja sebanyak 700. Supaya mudah, kita dibuat tabel dulu ini. Ini peluang kejadian laki-laki, A1 itu sebagai laki-laki, A2 perempuan, B1 bekerja, B2 yang belum bekerja. Jadi, 0,4 hasilnya dari mana? Yang laki-laki itu kan sebanyak 800. Nah, jumlah keseluruhan baik yang bekerja maupun belum bekerja itu kan sebanyak ini, 2000. Ya, ini jumlah keseluruhan baik laki-laki dan perempuan yang bekerja maupun belum bekerja. Nah, rumusnya itu banyak sampel dibagi dengan jumlah keseluruhan 800 per 2000. Hasilnya 0,4. Begitupun juga untuk perempuan yang bekerja, 0,2 itu dari 400. 400 di sini perempuan bekerja per 2000. Untuk selanjutnya, laki-laki belum bekerja 100 per 2000. Untuk perempuan yang belum bekerja 700 per 2000. Dibuat tabel seperti ini. Sekarang kita selesaikan satu persatu. Yang pertama tadi ditanyakan alumni yang bekerja dengan syarat dia adalah laki-laki. Nah, P irisan A1 di sini laki-laki, irisan bekerja per peluang kejadian laki-laki. Peluang A1 irisan B1 ini 0,4 dibagi dengan peluang A1 yaitu 0,45, hasilnya 0,889. Jadi peluang kejadian alumni yang bekerja dengan syarat dia adalah laki-laki itu sebanyak 0,889. Selanjutnya ditanyakan alumni yang bekerja dengan syarat dia adalah perempuan. Caranya sama. Ini irisan peluang kejadian perempuan dia bekerja itu 0,2 dibagi dengan peluang kejadian perempuan sebanyak 0,55. Hasilnya 0,364. Yang terakhir ditanyakan peluang kejadian alumni perempuan dengan syarat dia belum bekerja. Caranya juga sama. Alumni perempuan dengan syarat dia belum bekerja, berarti kan yang ini yang belum bekerja. 0,35 dibagi dengan 0,4 yang belum bekerja. Hasilnya 0,875. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum